Dan sampai-sampai TV Jepang kagum apa yang dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia yang ada di Jepang. Wow. Ya, halo teman-teman semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan buat teman-teman semuanya yang menonton video ini, semoga dipermudah segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, jadi buat teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke, ketika kita membahas ya berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri, itu banyak hal yang menarik ya tentunya ya. Itu membuat kita penasaran ya, seperti apa sih keseharian mereka. Dan ternyata teman-teman, tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke Jepang, itu bukan hanya mereka tidak melupakan seni dan budaya kita, Indonesia. Malahan mereka tetap melestarikan, bahkan memperkenalkan seni dan budaya Indonesia ke negara Jepang. Bukan hanya seni dan budaya, tapi juga makanan khas dari Indonesia. Sampai-sampai ada stasiun TV dari negara Jepang yang penasaran dengan keseharian mereka dan apa saja yang mereka makan di setiap hari. Dan itu tentunya kesempatan untuk memperkenalkan seni dan budaya Indonesia, makanan Indonesia, ke negara Jepang, ke masyarakat Jepang. Alhasil, mereka memperkenalkan makanan khas dari Indonesia, yaitu tempe. Tempe mendoan dan juga tempe orek. Dan tentunya itu membuat heboh dan juga penasaran masyarakat Jepang. Seperti apa rasanya dari tempe ini? Dan selain itu teman-teman, tenaga kerja Indonesia yang ada di Jepang, itu mereka memperlihatkan budaya kita sebelum makan itu berdoa. Dan sampai-sampai TV Jepang kagum apa yang dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia yang ada di Jepang. Wow. Nah, penasaran teman-teman beritanya seperti apa? Langsung aja kita lihat videonya. 両面ともパリッとはなったな。うわ、テンペイゴレン。インドネシアの天ぷら、テンペイゴレンは、カリッとした衣の中に、むくっとした豆の食感が相まって、あっさりした豆の風味が口の中に広がっていきます。さらにもう一品、炒めたニンニクと唐辛子をサイコロ状にカットし、およそ10分揚げたテンペイと絡めて、東南アジアなどとして、牛肉だしの素や塩などで味を整えて、煮込むことおよそ2分。ボレックテンペ。ボレックテンペ。ボレックテンペ。テンペに砂糖醤油のような甘じょっぱい味が染み込んでいるので、日本人にも馴染みやすい味。最高。はい。インドネシアの味ね。インドネシアに帰りたくなったりするとこはないんですか？あります。ありますね。そういう時は、みんなと一緒に集まったりとか、で、一緒にインドネシアの料理を作ったり、で、それから一緒に食べる。いい。先生のやはり、天平と、塩ご飯と、天平オレックと、卵。わー、美味しそう。いただきます。はーい。じゃあ、まず、うん。入ってるんですか？はい。はい。どうか味がおいしい。美味しいです。美味しい。ちょっとチャーハンのようなね。うわ、テンペいきます。オリジナル。オリジナル天オリジナル天平。違うの？美味しいですよ。とってもヘルシー。本当。私もっと、匂いがあるのかと思ってました。納豆のように。はい。大豆ですよね。納豆と同じこの大豆。はい。そうそう。だから納豆のように匂いが。匂いが臭い。全然豆というか、豆なんだろう。日本人が好きな味だと思います。そしてこの麺は、はい。麺。インドネシアの焼きそばです。
美味しそう。でも美味しいです。後から少し辛くなる。美味しい。どんどん食べたくなる。すいませんね、だから。これああ、これ、テンペオレ。甘いテンペオレ。はい。甘い。日本人は絶対これ好きな味です。うん。おー。これは何で作る？それ、テンペテンペとと。砂糖？はい。甘い醤油。甘い醤油？はい。甘い醤油。砂糖はいらない。砂糖は入れない甘い醤油があるんですか？はい。それはインドネシアの。はい。これを皆さんはインドネシアで毎日食べるんですか？はいテンペは毎日ぐらい？時々。これは何？卵卵。を入れたの。上手。見て、ちゃんと中が、ちょっと刺しちゃいけないんだけど、中がほら、半熟とは言わないけど、とっても上手な。美味しいですね。Kalian tahu tempe? Pernah makan tempe kan? Coba cek yang satu ini. Nama saya Taiki Miyazaki. Saya tinggal di Kanagawa. Saya membuat tempe khas Indonesia dengan kedelai lokal daerah saya. Kok bisa orang Jepang bikin tempe, pembuat tempe? Apa ini udah pengklaim-klaiman juga? Oh, tentu tidak. Beliau inilah yang memperkenalkan tempe pertama kali di Jepang. Beliau adalah Rustono, seorang pengusaha Indonesia yang sukses membangun pabrik tempe di Jepang. Awalnya, tempe yang dia buat hanya untuk dijual di kalangan terbatas, yaitu orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Perharinya mereka menjual sekitar 40 potong tempe kepada komunitas Indonesia di Jepang. Tahun awal 2000, pabrik tempe Rustono yang pertama kali dibuka di daerah Otsushiga. Sekarang ia bisa memproduksi ribuan tempe yang bisa ditemui di supermarket hingga hotel yang ada di Jepang. Tempe produksi Rustono kemudian dipasarkan di supermarket seluruh negeri Sakura itu. Karena kesuksesannya itu, Rustono pun kerap dijuluki sebagai Raja Tempe. Tempe yang dilabeli merek Rustos Tempe ini juga sudah menembus pasar dunia seperti Meksiko, Korea, Brazil, Polandia, dan Hungaria. Pengusaha yang satu ini banyak menginspirasi warga Jepang untuk membuat tempe yang serupa. Tapi bentuknya beda. Kalau tempe, kalau mungkin cari di dalam bahasa Jepang, tempe pakai dengan huruf hiragana, itu munculnya tempe yang warna coklat. Tapi saya ini eksis di Indonesia dan lihat tempe sebenarnya putih gitu. Nah, jadi ingin menyebarluaskan budaya Indonesia juga yang benar gitu. Tempe itu sebenarnya putih, alasannya seperti ini. Terima kasih Om Jepang telah memperkenalkan budaya Indonesia meskipun Anda bukan orang Indonesia. Oke teman-teman ya, setelah kita melihat video tadi ya teman-teman, yang pertama kita wajib bangga dan juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat teman-teman semuanya yang bekerja di Jepang. Kemudian memperkenalkan masakan Indonesia, budaya Indonesia ke negara Jepang, ke masyarakat Jepang. Karena secara tidak langsung teman-teman semuanya yang bekerja di sana itu memperkenalkan budaya dan juga makanan khas Indonesia ke negara Jepang. Apalagi sampai diliput oleh TV Jepang. Sudah pasti banyak masyarakat Jepang yang menonton dan juga penasaran berkaitan dengan rasa dari tempe itu, teman-teman. Kemudian yang kedua, inilah bedanya ya teman-teman, orang Jepang dan juga negara lain. Kalau di Jepang, ketika mereka membuat suatu produk ya dari negara lain, mereka tidak mengeklaim bahwasanya produk itu berasal dari negaranya. Karena orang Jepang tahu tempe itu asalnya dari Indonesia. Makanya mereka bilang bahwasanya tempe itu dari Indonesia. Saya di sini ingin memperkenalkan lagi makanan khas Indonesia ini ke negara Jepang. Bayangkan teman-teman ya, seorang pengusaha Jepang bisa berbahasa Indonesia dan juga pengen memperkenalkan makanan khas Indonesia yaitu tempe ke negara Jepang. Wow, inilah bedanya ya teman-teman ya. Kalau orang Jepang, ya negara Jepang, mereka tahu kalau misalkan itu
produk itu dari negara lain, mereka tidak ingin untuk mengeklaim ataupun mengubah bahwasanya produk itu berasal dari negaranya. Jadi memang teman-teman ya, sejak tahun 1997 ada salah satu orang Indonesia yang memperkenalkan tempe di negara Jepang, yaitu Bapak Rustono. Inilah cikal bakal ya, kenapa tempe itu benar-benar viral di negara Jepang. Alhasil banyak masyarakat Jepang, mahasiswa Jepang, itu penasaran bagaimana cara membuat tempe. Sampai-sampai mereka itu datang ke Indonesia untuk mengetahui bagaimana cara membuat tempe yang benar, teman-teman. Alhasil untuk sekarang ini teman-teman, tempe ini benar-benar digemari oleh masyarakat Jepang. Karena tempe kan vegetarian dan juga sebagai salah satu pengganti daging. Mungkin di video selanjutnya teman-teman, saya akan membahas ya berkaitan dengan lebih detail lagi dengan Bapak Rustono. Bagaimana sejarahnya, kenapa bisa mempunyai pabrik tempe di Jepang teman-teman. Saya berharap untuk pemerintah Indonesia segera, kita sebagai masyarakat Indonesia berharap ya, supaya tempe ini segera dipatenkan. Kalau bisa segera diajukanlah ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Supaya tidak ada lagi negara lain yang mengeklaim. Dalam hal ini negara tetangga kita ya. Karena tempe ini teman-teman, selain di Asia, di Eropa, di Amerika, itu sudah sangat terkenal sekali teman-teman. Banyak negara-negara lain yang berbondong-bondong ke Indonesia ingin belajar membuat tempe, apalagi seperti Australia, Amerika. Itu mereka sangat suka dengan tempe teman-teman, karena memang vegetarian. Oke teman-teman, bagaimana nih saran dan juga tanggapannya berkaitan dengan hal ini, supaya tidak diklaim oleh negara lain makanan khas dari negara kita ini ya teman-teman. Oke, silakan komen, diskusi di kolom komentar. See you in the next video, bye-bye.